Salve, selamat pagi anak-anak kami di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama Kakak Herman dalam Do Remi, doa dan renungan misioner edisi hari Kamis 16 Februari 2023, pekan ke-6 dalam masa biasa. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Mari kita siapkan hati dan batin kita buka renungan kita pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu dalam hidup kami, melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk dapat semakin mengenal dan mencintai-Mu secara mendalam. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada. Judul renungan Kakak Herman pagi ini adalah "Siapakah Yesus bagiku?" Bacaan Injil hari ini menggambarkan atau mengisahkan pandangan para murid Yesus terkait pengenalan akan dirinya. Jawaban yang diberikan para murid berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yesus seperti Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Masih ada jawaban lagi dari Petrus terkait siapa Yesus itu. Petrus dengan tegas menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias dalam arti ini adalah bahwa Yesus sebagai Putra Allah akan menyelamatkan manusia dengan cara yang sungguh luar biasa. Dalam hidupnya, Yesus harus menanggung banyak penderitaan, mengalami penolakan, lalu dibunuh dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Yesus sangat tegas menyatakan hal tersebut. Namun, nampaknya Petrus yang dengan lantang tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, belumlah paham sepenuhnya. Ia ragu mengenai apakah yang dimaksudkan dengan Mesias yang sesungguhnya itu. Adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada,
kita tentunya juga memiliki pandangan masing-masing tentang Yesus di dalam hidup kita. Tak bisa kita tolak, Yesus itu memang sungguh-sungguh Mesias dalam hidup kita. Yesus sebagai Mesias adalah Yesus yang mau menderita sengsara demi menebus dan menyelamatkan kita. Kita sebagai pengikut-pengikutnya harus sungguh meyakini itu. Terkadang kita pun juga sama seperti Petrus yang ragu dan belum memahami Yesus secara mendalam. Maka dari itu, marilah kita mengimani dan mempercaya bahwa Yesus adalah Mesias dengan berani untuk melaksanakan kehendaknya secara khusus, mau untuk menderita dalam hidup secara nyata. Karena untuk menjawab pertanyaan siapakah Yesus bagi kita adalah merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Ya, memang betul bahwa dalam perjalanan waktu kita mengenal Yesus lewat papa mama, bunda-bunda yang selalu mendampingi kita dalam bina iman, pastor, suster, bahkan mungkin guru-guru agama kita, atau siapa saja yang kita temui di dalam kehidupan kita. Tetapi mengenal Yesus tidak hanya sekedar tahu. Saya tahu Yesus, tetapi saya tidak mengenal Dia baik karakter, sikap, dan sifatnya. Maka kita harus lebih mengenal Yesus mulai dari sekarang dengan lebih tekun mendengarkan firman-Nya, mengikuti setiap pembinaan iman dengan baik, dan secara rutin berkomunikasi dengan Yesus dalam doa-doa dan devosi pribadi kita. Misalnya doa pagi, doa sebelum belajar, doa sebelum bepergian, doa sebelum makan, dan doa sebelum tidur, atau dengan berdoa rosario dan atau doa kerahiman jam 3 sore. Dengan demikian kita bisa membangun relasi secara pribadi dengan Yesus, dan kita bisa mengenal Yesus dengan lebih baik dan memahami setiap kehendak-Nya. Dengan demikian juga kita bisa menjawab pertanyaan siapakah Yesus bagi kita. Untuk itu, mari kita lebih rajin lagi mendekatkan diri pada Tuhan, mengenal suaranya dalam firman-Nya, memahami kehendak-Nya, dan berkomunikasi dengannya di dalam setiap doa-doa dan devosi pribadi kita. Amin.